Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cimur Finanti dengan NIM 2320038. Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas protokol attack, khususnya ASEAN Flood Attack. Serangan ini memanfaatkan kelemahan pada protokol TCP untuk menghabiskan sumber daya server dan mengganggu layanan jaringan. Video ini akan menjelaskan cara kerja serangan tersebut, contoh kasus nyata, serta upaya pencegahannya. Protokol Attack ASEAN Flood Attack. Pada era digital saat ini, jaringan komputer menjadi tulang punggung berbagai layanan penting seperti website, aplikasi, dan sistem informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai ancaman keamanan jaringan. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah serangan cyber yang dikenal sebagai protokol attack. Dan ada pengertian protokol attack. Protokol attack adalah jenis serangan yang memanfaatkan kelemahan pada protokol jaringan seperti TCP, UDP, atau ICMP. Tujuan dari serangan ini untuk mencuri data melainkan menghabiskan sumber daya server sehingga layanan menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Pengenalan ASEAN Flood Attack. Salah satu contoh protokol attack yang paling sering terjadi adalah ASEAN Flood Attack. Serangan ini menyerang cara kerja protokol TCP, khususnya pada proses awal pembentukan koneksi yang disebut TCP Zero-Wire Handshake. Jenis-jenis DDoS TCP Zero-Wire Handshake atau kondisi normal. Dalam kondisi normal, koneksi TCP dimulai melalui 3 tahap. Pertama, silent, mengirim paket SDN, permintaan koneksi. Kedua, server membalas dengan paket SDN sebagai tanda persetujuan. Ketiga, dan mengirim paket. Dan selanjutnya ini, klien dan server dapat saling bertukar data. Awal terjadinya ASEAN Flood. Pada serangan ASEAN Flood, penyerang mengirimkan sangat banyak paket ASEAN ke server dalam waktu yang sangat singkat. Paket ini seringkali berasal dari banyak perangkat yang telah terinfeksi malware atau yang dikenal sebagai botnet. Server merespon ASEAN palsu. Server tidak dapat membedakan mana permintaan yang sah dan mana yang palsu. Oleh karena itu, server akan merespon setiap ASEAN dengan mengirimkan ASEAN ACK dan menyebarkan ACK dari klien. Tidak ada ACK atau Help Open Connection. Masalah terjadi ketika penyerang tidak pernah mengirimkan paket ACK. Akibatnya, koneksi berhenti pada status telah terbuka atau Help Open Connection. Server akan terganggu menunggu balasan hingga waktu tunggu atau deadlock tercapai. Server kehabisan sumber daya. Ketika jumlah koneksi setelah jadi terus bertambah, akan kapasitas koneksi server menjadi penuh. Server pun mengalami overload dan tidak mampu menerima koneksi baru. Dampak bagi pengguna. Akibat dari kondisi ini, pengguna yang sah tidak dapat mengakses layanan. Website menjadi sangat lambat, tidak responsif, atau bahkan mengalami down total. Hal ini tentu dapat menyebabkan kerugian yang menurun kepercayaan pengguna. Dan contoh kasusnya berdasarkan laporan keamanan dari Couchbase, ASEAN Flood merupakan salah satu metode serangan DDoS yang paling sering digunakan di dunia. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu sumber lalu lintas serangan DDoS terbesar yang banyak menggunakan metode protokol attack seperti ASEAN Flood. Nah, cara menangani ASEAN Flood Attack ini, untuk menangani serangan ini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya, pengguna ASEAN Cookies agar server tidak menyimpan koneksi sebelum handshake selesai. Penerapan firewall dan rate limiting untuk membatasi jumlah permintaan, serta memanfaatkan layanan perlindungan data berbasis cloud. Nah, kesimpulannya, ASEAN Flood Attack merupakan contoh protokol attack yang memanfaatkan kelemahan pada protokol TCP. Serangan ini dapat menyebabkan gangguan serius pada layanan jaringan. Namun, dengan penerapan sistem keamanan yang tepat, serangan ini dapat dicegah dan dampaknya dapat diminimalkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.